Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi matematika peminatan kelas 12 yaitu distribusi normal. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nih. Nama saya Bina Desember Diva, absen 11. Nama saya Melia Novia Enji, absen 5. Saya Azira Fitra, absen 9. Nama saya Bonika Verlina, absen 12. Nama saya Muhammad Ranardian, absen 25. Nama saya Ruri Septiani, absen 34. Pada video kali ini, penjelasan mengenai materi distribusi normal yang akan kami jelaskan. Pertama adalah pengertian dari distribusi normal, kemudian kedua adalah karakteristiknya, dan yang ketiga kami akan memberikan beberapa contoh soal mengenai materi distribusi normal. Pertama-tama, mengenai pengertian distribusi normal akan dijelaskan oleh Rehan Ardian. Distribusi normal. Grafik distribusi normal mempunyai model kurva berbentuk simetris atau setangkup yang menyerupai lonceng. Terdapat satu nilai yang bertepatan dengan puncak kurva. Kurva tersebut menjulur ke kiri dan ke kanan, mendekati sumber horizontal atau mendatar bagi asimptotnya. Grafik distribusi normal menggambarkan dengan cukup baik tentang gejala-gejala yang muncul di alam, industri, dan penelitian pengukuran fisik. Seperti pada percobaan meteorologi, penelitian curah hujan, dan pengukuran suhu cadang yang diproduksi. Di samping itu, galat atau kesalahan dalam pengukuran ilmiah dapat diestimasi dengan sangat baik oleh distribusi normal. Selanjutnya, mengenai fungsi distribusi normal. Nah, distribusi normal pun punya rumus fungsi loh. Nah, jika variabel acak kontinu X mempunyai fungsi densitas atau fungsi kepekatan pada X sama dengan X dengan persamaan berikut, dan nilai X mempunyai batas X lebih besar dari min tahingga dan lebih kecil dari tahingga, dikatakan bahwa variabel acak X berdistribusi normal seperti berikut. Fx sama dengan 1 per gamma akar 2pi pangkat min setengah X min mu per gamma pangkat 2. Nah, di sini keterangannya yaitu pi adalah nilai konstan yang jika ditulis hingga 4 desimal. Lalu pi juga bernilai 3,1416. Nah, itu adalah nilai konstan yang jika ditulis hingga 4 desimal yaitu 2,7183. Mu merupakan parameter rata-rata distribusi dan gamma merupakan parameter simpangan baku distribusi. Selanjutnya, mengenai karakteristik dari distribusi normal akan dijelaskan oleh Azia Taskia. Jadi, karakteristik dari distribusi normal yang pertama adalah modus atau titik pada sumbu horizontal sumbu X. Sumbu horizontal atau sumbu X yang memberikan nilai maksimum kurva fungsi f terdapat pada X sama dengan mu. Nomor 2, kurva setangkup terhadap sumbu tegak yang melalui rataan mu, artinya kurva berbentuk simetris terhadap X sama dengan mu. Yang nomor 3, kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus sigma. Cekung ke bawah jika X lebih dari mu minus sigma dan kurang dari X plus sigma. Dan cekung ke atas untuk nilai X lainnya. Yang keempat, kedua ujung kurva normal mendekati asimptot sumbu horizontal jika nilai X bergerak menjauhi mu baik ke kiri maupun ke kanan. Dan yang kelima, seluruh luas di bawah kurva yang dibatasi oleh sumbu horizontal sama dengan 1.
Nah, sekarang kita akan memasuki mengenai pembahasan contoh-contoh soal dari materi distribusi normal ini. Nah, soal yang pertama akan dibahas dan dijelaskan oleh Amelia Novia. Contoh soal yang pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva normal berikut. Yang pertama adalah kurva normal N0,1 pada interval Z kurang dari min 0,42. Kemudian, kurva normal N0,1 pada interval 0,16 kurang dari Z kurang dari 1,32. Pembahasan yang pertama adalah untuk nomor A. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus perhatikan dulu interval yang diketahui dari soal. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan tabel yang telah berisi data dari interval Z. Yang pertama adalah Z kurang dari 0,42 dapat terbentuk dari 0,4 ditambah 0,02. Terlihat di tabel bahwa tanda panah menunjukkan pada angka 0,6628. Kemudian, luas Z kurang dari min 0,42 sama dengan 1 dikurangi luas Z kurang dari 0,42. Jadi, 1 dikurangi 0,6628, hasilnya adalah 0,3372. Jadi, luas daerah yang dibatasi oleh kurva normal N0,1 pada interval Z kurang dari negatif 0,42 adalah 0,3372. Pembahasan berikutnya, untuk nomor B, sama seperti yang tadi, kita harus mempersiapkan tabelnya terlebih dahulu dan memperhatikan interval yang telah diketahui di soal. Interval Z kurang dari 1,32 dapat terbentuk dari 1,3 ditambah 0,02. Terlihat di tabel bahwa angka yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah 0,9066. Kemudian, untuk interval Z kurang dari 0,16 dapat terbentuk dari 0,1 ditambah 0,06. Dapat terlihat di tabel, angka yang ditunjukkan adalah 0,5636. Sehingga, luas 0,16 kurang dari Z kurang dari 1,32 sama dengan luas dari Z kurang dari 1,32 dikurang luas Z kurang dari 0,16. Hasilnya adalah 0,343. Jadi, luas daerah yang dibatasi oleh kurva normal N0,1 pada interval 0,16 kurang dari Z kurang dari 1,32 adalah 0,343. Kemudian, pembahasan soal dan penjelasan mengenai contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Ruri Septiani. Jadi contoh soal selanjutnya yaitu berdasarkan data kependudukan, usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah berdistribusi normal dengan rata-ratanya 44,8 tahun dan simpangan baku 11,3 tahun. Jika jumlah penduduk mencapai 110 orang, tentukan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup pada usia di atas 60 tahun. Pembahasannya yaitu dalam soal kita mendapatkan variabel X yang berdistribusi normal dengan rataannya 44,8 dan simpangan bakunya 11,3. Nah, variabel X ini kita bawa ke Z sehingga Z berdistribusi normal dengan rataannya 0 dan simpangan bakunya 1 atau disebut normal baku. Z sendiri mempunyai rumus yaitu sama dengan X kurang 44,8 per 11,3 atau sama aja X dikurang rataannya per simpangan bakunya. Sebelum kita menentukan berapa jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup pada usia di atas 60 tahun, kita hitung dulu berapa peluang X di atas 60 atau X lebih dari 60 dengan rumus 1 dikurang peluang X kurang dari 60. Variabel X-nya ini kita bawa ke Z sehingga Z kurang dari 60 dikurang 44,8 per 11,3 memakai rumus sebelumnya sehingga peluang Z kurang dari 1,35. Untuk menentukan berapa peluang Z kurang dari 1,35 kita memakai tabel distribusi normal. Pada baris
yang menunjukkan angka 1,3 dan kolom 0,05. Sehingga peluang X lebih dari 60 memiliki perhitungan 1 dikurang 0,9115 sama dengan 0,885. Jadi penduduk yang mempunyai harapan hidup di atas 60 tahun yaitu 110 dikali peluang X lebih dari 60 sama dengan 110 dikali 0,0885 sama dengan 9,735 dan dibulatkan menjadi 10 orang. Memasuki pembahasan dan penjelasan mengenai contoh soal yang ketiga dari materi ini akan dijelaskan oleh Bonika Verlina. Baik, untuk soal nomor 3, yaitu ada anggap bahwa tinggi mahasiswi memiliki distribusi normal dengan tinggi rata-rata 165 cm dan simpangan baku 4 cm. Jika kita memilih seorang mahasiswi secara acak, maka probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 cm dan 171 cm adalah, untuk pembahasannya, diketahui bahwa mu atau rata-rata itu 165 cm, lalu sigma atau simpangan bakunya adalah sama dengan 4, lalu X1-nya ada 161, X2-nya ada 171. Nah, dengan demikian, distribusi normal standar bakunya atau Z yang pertama bisa kita cari dengan rumus X1 min mu per sigma sama dengan 161 dikurang 165 per 4. 161 dikurang 165 itu minus 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Untuk Z yang kedua atau distri normal yang kedua dapat dicari dengan X2 dikurang mu per sigma. Dengan nilai X2 171, mu atau rata-ratanya adalah 165 dan sigma atau simpangan bakunya adalah 4. Nah, 171 dikurang 165 dapatkan 6 dibagi 4, 1,5. Probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 cm dan 171 cm dan dapat dinotasikan oleh peluang dengan X lebih dari 161 dan kurang dari 171. Sama dengan peluangnya Z lebih dari min 1 dan Z kurang dari 1,5. Nah, kurva distribusi normalnya dapat digambarkan seperti gambar yang tertera pada layar, yaitu di antara min 1 dan juga 1,5 yang diblok dengan warna biru. Selanjutnya, kita dapat mencek tabel nilai Z atau tabel nilai distribusi normal untuk skor 1 dan 1,5 dan akan diperoleh peluang Z lebih dari min 1 dan kurang dari 0, yaitu sama dengan 0,3413 dapat dilihat pada tabel yang atas dan di blok warna kuning, dan peluang Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,5 dan sama dengan 0,4332 pada tabel yang di blok warna kuning di tabel kedua. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir tersebut pada kurva sebelumnya dapat kita tuliskan peluang Z lebih dari min 1 dan kurang dari 1,5 sama dengan peluang Z lebih dari min 1 dan Z kurang dari 0, yaitu sama dengan 0,3413 ditambah 0,4332 sama dengan 0,7745. Jadi, probabilitas kejadian tersebut dapat terjadi adalah 0,7745. Sekian penjelasan mengenai materi distribusi normal dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dan juga telah kami sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ana telah membimbing pelajaran matematika minus selama ini untuk distribusi normal. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.